Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya saudaraku, hari ini bertemu lagi dengan saya Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan. Menggemaskan saudaraku ya. Dan kali ini saya menindaklanjuti bagian daripada kejahatan yang dibiarkan oleh Polres Kediri, kejahatan di depan mata yang dibiarkan oleh Polres Kediri. Nah, ini tentu saja kejahatan itu adalah berupa kejahatan lingkungan dan pertambangan di Desa Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, di mana itu masuk wilayah hukum Polres Kediri, Polres Kediri Kota, ya, yang Kapolresnya bernama AKBP Bramastio Priaji. Ya, saudaraku, saya insya Allah akan datang ke yang bersangkutan, tapi berhubung insya Allah besok itu saya ada undangan untuk bertemu dengan teman-teman saya di Jakarta, ya, berhubungan dengan pagar laut insya Allah. Maka ini podcast kayak kali ini saya beritahukan tentang pernyataan dari Profesor Dr. Mahfud MD tentang hukum. Jadi dalam pokok Pak Mahfud MD ini menyatakan bahwa korupsi itu akan berhenti kalau berhadapan dengan oligarki. Oligarki dalam tingkat nasional itu ya diduga berhubungan dengan pagar laut, katakanlah Aguan CS 9 Naga. Nah, siapa oligarki yang ada di Kediri dan sekitarnya? Nah, ini tentu saja saya berkeyakinan berhubungan dengan proyek nasional, di mana ada pertambangan, kejahatan lingkungan dan kejahatan pertambangan dibiarkan oleh polisi. Padahal itu jaraknya hanya setengah kilo sampai 1 kilo. Ini pernyataan Profesor Dr. Mahfud MD, dulu mantan Rektor Universitas Islam Kediri. Silakan dengarkan. Korupsi itu kena pada tahap tertentu. Kalau sudah menghadapi oligarki, pemilik modal yang diduga punya kaitan dengan pendanaan politik, macet. Yang pagar laut tuh berhenti. Pertamina, oplosan itu berhenti, sekarang hilang. Katanya dulu ada yang lebih besar lagi, 2018 sampai 23. Nggak ada sekarang. Semuanya mundur. Katus Tom Lembong. Boleh jadi Tom Lembong itu salah, tetapi ingat, di surat dakwaan itu bahwa peristiwa ini terjadi sejak tahun 2015 sampai 2023. Kenapa yang maju hanya tahun 2015 Tom Lembong? Kenapa tidak sesudahnya juga yang justru lebih besar angkanya? Nah, sekarang ini naik ke atas nih, naik ke atas. Karena ada, menurut sebuah sumber A1, ketika ditanya, bagaimana nih caranya nangkap korupsi kakap itu? Si pejabatnya bilang, Pak, kalau nangkap korupsi kakap itu gampang kalau Bapak mau. Uang semua ada di sekitar Bapak ini kok. Oke, saudara, cukup jelas kan Bapak Mahfud MD di awalnya video itu beliau menyampaikan dalam pokok bahwa korupsi itu yang kena hanya orang-orang tertentu. Kalau kita bilang kroco-kroconya, kelas kroco-kroconya. Tetapi ketika berhadapan dengan oligarki, pemilik modal, stop, berhenti. Apalagi kalau dia punya kekuatan politik, berkolaborasi dengan kekuatan politik, stop. Itu maksud Pak Mahfud MD, maksud daripada Profesor Dr. Mahfud MD. Saya cukup tahu karakter beliau karena saya ada di sahabat Mahfud MD, yang sampai sekarang terus terang masih ada, belum dibubarkan, dan saya ada di situ di Surabaya. Saya sebagai sahabat Mahfud MD, masih dibentuk lama, udah lama sekali, saya agak lupa, itu mungkin 10 tahun yang lalu dibentuknya. Di Kediri ada, di daerah, kalau nggak salah di daerah Mojoroto itu ada, dulu saya lihat ada
banner besar sahabat Mahfud MD, dan saya adalah salah satu sahabat Mahfud MD saat itu ya, sebelum insya Allah di era-eranya Pak SBY akan berakhir kepemimpinannya itu, saya masuk di situ. Dan saya beberapa kali bertemu dengan Pak Mahfud MD, dan beliau memang selalu mencerahkan. Terlepas daripada sebagai manusia tentulah beliau ada juga khilaf-khilafnya, dan itu bagi saya adalah suatu hal yang wajar. Jadi kembali lagi pada apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD, sekarang kita tanyakan, kenapa kejahatan non sewu nih, kejahatan lingkungan pertambangan yang nyata-nyata diketahui oleh Polresta Kediri, dalam hal ini Kapolresta Kediri, juga di dekatnya Polsek, kantor Polsek 1,5 kilo sampai 1 kilo, suaranya dari Polsek itu juga dengar, dong itu sangat dengar, gerudung sangat dengar. Saya sudah di sana. Kenapa tidak dilakukan penindakan? Sedangkan kasus-kasus maaf aja judi, remi ya, semacam remi atau ya istilahnya yang kecil-kecilan itu ditangkap. Atau katakanlah judi-judi kalau kita lihat togel itu ditangkepi. Padahal, mohon maaf sih, kita tahu, saya putar lagi ya, padahal fakta ini diketahui oleh seluruh aparat kepolisian, dalam hal ini juga Kapolres dan Polsek setempat, bahwa kondisi di sana itu membahayakan, lebih jauh bahaya dibandingkan dengan yang namanya judi online, atau ya mohon maaf ya saya bilang togel, kalau dulu namanya togel yang adanya. Coba dilihat, ini peristiwanya, coba dilihat. Saya buka lagi rangkaian bencana yang ada di daerah Banyakan, Grogol, Tarokan dan sekitarnya. Dan sesungguhnya itu airnya juga, air bahnya juga sebagian airnya sudah menggenangi. Saya lihat kemarin tahun ini saya lihat banjir yang tahun kemarin, insya Allah tahun ini tuh sudah nyampe insya Allah 4 bulan atau 5 bulan yang lalu itu di daerah Gayam, airnya juga kenceng dari atas. Ini Gayam itu ini posisinya ada di atas Gayam, itu turun di sekitar daerah Gayam, juga di daerah Ngampel itu banjir sudah menggenang. Dan Kota Kediri juga kebanjiran, dan itu salah satu penyebabnya adalah memang resapan sudah nggak ada. Dan lebih parah lagi dengan adanya non sewu, kejadian lebih parah lagi dengan adanya pembangunan bandara Doho. Saya putar kejadian yang sekitar 4-5 bulan yang lalu di video ini, monggo silahkan lihat. Banjir bandang menerjang sejumlah rumah warga di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Sementara itu, puluhan rumah di Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terendam banjir setelah hujan deras yang turun selama 1 jam. Inilah banjir yang menerjang sejumlah rumah di Desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri, Jawa Timur. Banjir bandang terlihat datang dari Sungai Bendo Mongal yang meluap. Endapan sungai tidak kuat menampung derasnya aliran sungai hingga meluber ke rumah-rumah warga. Menurut cerita dari warga, setidaknya ada 10 rumah yang terdampak. Banjir juga merusak dan menghanyutkan barang-barang milik warga. Warga juga menyebut banjir bandang ini merupakan kali kedua dari kejadian yang sama yang terjadi pada 1 bulan lalu. Jam 1. Saya 1 sampai jam 2, saya sendiri juga lupa tadi. Gimana Mas kejadiannya? Ya enggak tahu air datang langsung besar gitu. Sempat merendam rumah Mas atau seperti apa tadi? Ya ngerendam rumah, masuk rumah sekitar 20 cm. Setengah meter. Sekitar setengah meter dari lantai rumah ya, bukan tanah loh. Harusnya deras nggak Mas tadi? Kalau sungai sini nggak bisa, harusnya kecil, pasti deras. Kita ke Madiun, pemirsa. Puluhan rumah di Kecamatan Mangunharjo, Kota Madiun, Jawa Timur terendam banjir setelah hujan deras yang turun selama 1 jam. Warga di perkampungan yang dikenal sebagai langganan banjir ini meminta pemerintah daerah setempat menyiapkan mesin pompa air jika sewaktu-waktu banjir kembali merendam permukiman mereka. Puluhan rumah warga di Jalan Cendrawasih ini selalu terendam banjir jika hujan deras turun lebih dari 1 jam. Di Gang Kakak Tua dan Gang Gereja misalnya, rumah-rumah warga terendam banjir setinggi setengah meter. Ada 12 kakak terdampak banjir luapan sungai yang tidak jauh dari perkampungan warga.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Nah, saudaraku, dari putaran, dari pernyataan Pak Mahfud MD itu, dan juga dari kejadian peristiwa banjir bandang, tanah longsor dan sebagainya, yang saya gambarkan tadi fakta itu nyata, di mana itu saya yakin sudah ada korban jiwa, karena saya sebelumnya juga ada melihat ada korban jiwa 3-4 tahun yang lalu sudah ada korban jiwa. Maka kita lihat sekarang. Lalu melihat fakta diamnya polisi, diamnya wali kota, mungkin saya nggak tahu sampai sekarang tergerak atau tidak, tapi nanti saya akan silaturahim audiensi dengan ibu wali kota dan Pak Bupati, ya kan? Kita akan lihat dengan fakta seperti itu apa yang harus kita lakukan. Pertanyaan yang kemarin saya ulangi lagi, apa yang harus rakyat Kediri lakukan supaya bencana ini tidak timbul nantinya, tidak membuat susah saudara-saudara kita. Maka solusinya kita jangan hanya diam saja, kita harus melawan. Sekali lagi, untuk melawan saya sampaikan saudaraku bahwa Pak Mahfud MD tadi menyampaikan bahwa ketika hukum, maksudnya hukum ini kalau beliau korupsi, ketika hukum itu diterapkan itu hanya menyasar orang-orang tertentu. Akan tetapi ketika hukum itu berhubungan dengan kekuasaan, berhubungan dengan oligarki, berhubungan dengan pemodal, maka semuanya menjadi berhenti. Dan tentulah dalam hal ini rakyat harus bergerak. Nah, melalui video ini saya insya Allah mohon doa restu akan mendatangi teman-teman yang ada di Jakarta, karena kebetulan saya diundang berhubungan dengan pagar laut, yang tentu saja nanti akan ada teman-teman saya ya banyak di sana, akan saya sampaikan untuk meminta dukungannya, karena terus terang di sana sudah ada banyak orang-orang yang peduli pada rakyat. Yang jelas orang-orang yang dikatakan kritis itu sebenarnya benar-benar kritis dan mereka peduli pada rakyat. Dan ini insya Allah kasus ini akan saya bawa ke Jakarta. Saya mohon doa restu, mohon doanya. Insya Allah dalam 2-3 hari ini, kalau saya tidak ada tayang karena memang saya harus ada di Jakarta. Dan itu saya akan bawa ke sana untuk disampaikan, untuk disuarakan. Dan juga saya juga akan menghubungi para politisi untuk menyampaikan fakta kejadian ini, yang dimana video-video ini juga akan saya share, dan beberapa orang meminta saya untuk menyampaikan kepada mereka apa sesungguhnya yang terjadi di mereka. Jangan takut, walaupun DPR Kediri, DPR yang ada di Kediri, ataupun DPR baik yang di Kediri maupun di kabupaten, kabupaten maupun kota Kediri, tidak peduli. Provinsi, DPR yang terpilih dari provinsi Dapil Kediri, kabupaten yang ada di provinsi, tidak peduli. Begitu juga DPR RI, anggota DPR RI yang berangkat dari Dapil 6 Kediri, Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Tulungagung, Blitar, tidak peduli. Tetap saja kita harus legowo untuk tahun depan tidak kita pilih, kita cari jalan sendiri. Karena masih banyak anggota-anggota DPR yang saya yakin juga peduli. Dan di antara polisi-polisi yang brengsek-brengsek itu, saya yakin saya akan menemukan polisi-polisi yang baik dan akan saya sampaikan fakta ini. Dan saya berjanji dari Jakarta saya akan membawa oleh-oleh untuk dengan dengarkan semuanya apa yang harus bagaimana mereka menanggapi dan apa sambutan mereka untuk kita nantinya, supaya kita insya Allah dalam waktu yang bersamaan bersama beberapa korban-korban hukum di Kota Kediri maupun Kabupaten Kediri, kita akan ngeluruh menyampaikan semua kasus hukum yang ada di kota maupun Kabupaten Kediri untuk dibahas di Jakarta. Itu yang bisa saya sampaikan. Mohon doa restu, mohon dukungannya. Cecep Muhammad Yasin, wong Kediri yang gendut, imut-imut dan menggemaskan ini akan berangkat ke Jakarta untuk mendatangi atau memuliakan undangan masalah pagar laut, yang tentunya juga akan saya masukkan masalah yang berhubungan dengan kasus di Kediri. Nah, masalah pagar laut ini kita akan membahas, insya Allah saya mendapatkan kabar tentang kenapa polisi memaksakan tindak pidana korupsi
masuk ke dalam ranah tindak pidana umum, sehingga mohon maaf akhirnya Arsin, Kades Kohot dan kawan-kawan yang sekarang ditetapkan tersangka menjadi bebas demi hukum karena masa penahanannya habis. Dan memang inilah cara-cara bermainnya mereka untuk menyelamatkan seseorang yang harus mereka lindungi. Tindak pidana korupsi dipaksakan menjadi tindak pidana umum. Perlu saudara ketahui, tindak pidana korupsi itu dalam hukumannya ada minimal hukumannya. Kalau apa yang dilakukan berhubungan dengan pagar laut, saya yakin minimal hukumannya, ancaman hukumannya tidak kurang dari 4 tahun. Sedangkan tindak pidana umum maksimum. Ketika maksimum, siapapun diancam dengan maksimum, siapapun, meskipun dia diancam 20 tahun, kalau jaksa mengatakan bahwa dia dituntut 6 tahun, maka hakim pun akan memutuskan dengan lebih ataupun sama dengan tuntutan jaksa umumnya, yaitu di bawah 6 bulan misalkan dituntut 6 bulan, lantas di hakim atau hakim bisa memutuskan maksimum 6 bulan atau bisa jadi di bawah 6 bulan. Kalau masalah korupsi dengan minimum hukuman 4 tahun, maka jaksa tidak bisa menuntut di bawah 4 tahun, bahkan hakim pun tidak bisa. Kalau ada terbukti bersalah, hakim tidak bisa memutuskan hukuman di bawah 4 tahun. Bahkan hakim tentu akan lebih tinggi, biasanya bisa 4 tahun, bisa 6 tahun. Itu yang bisa saya sampaikan saudara-saudaraku. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon dukungannya, saya mohon doanya, saya berangkat ke Jakarta. Fisabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cecep Muhammad Yasin Wong Kediri berangkat ke Jakarta untuk menghadiri undangan aktivis-aktivis di Jakarta dan membawa masalah pertambangan, kejahatan pertambangan dan lingkungan di Manyaran, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri ini ke tingkat nasional. Semoga menjadikan kesuksesan. Tetap bersama Cecep Muhammad Yasin di Peduli Palestina.